Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ita Ashari dengan NIM A1J1230015. Kali ini kita akan belajar tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, saya akan mengingatkan dulu kepada teman-teman, konsep dan pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri apa sih? Pasti kalian sudah tahu kan pertumbuhan itu apa? Ya, pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah sel, ukuran sel, serta volume sel pada makhluk hidup, yaitu yang dimana awalnya tumbuhan hanya berukuran 4 cm dan bertumbuh menjadi 10 cm. Sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan atau kematangan fungsi organ pada tumbuhan, yaitu ketika tumbuhan menghasilkan yang namanya buah. Nah, berarti fungsi organnya telah matang sehingga menghasilkan buah yang sering kita makan. Paham ya? Itu tadi konsep pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita akan mempelajari konsep tersebut pada tumbuhan, yang dimana tumbuhan akan tumbuh yang di awalnya dari biji, seperti kalian tahu, dengan menanam biji kemudian akan menjadi pohon. Pasti awalnya berasal dari biji. Nah, pada biji ada yang namanya proses perkecambahan. Setelah berkecambah, biji nantinya akan tumbuh dan berkembang sehingga terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, perkecambahan itu apa sih? Nah, perkecambahan itu adalah proses berakhirnya masa dormansi biji. Nah, masa dormansi itu masa interaktif dari biji, yaitu biji yang kalian tanam sebelum dikasih air itu dalam keadaan dorman atau aktif. Yang awalnya biji, kemudian ditanam di tanah, diberi tetesan air yang kita kenal sebagai proses imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam biji. Nah, setelah proses imbibisi yang dimana menyebabkan hormon giberelin pada biji itu aktif. Nah, hormon giberelin itu apa sih? Nah, giberelin merupakan hormon yang berperan dalam proses perkecambahan. Jadi, dengan adanya air yang masuk, hal ini menyebabkan hormon giberelin itu aktif. Kemudian, giberelin juga akan mengaktifkan hormon-hormon seperti protase, lipase, serta amilase. Ketiga hormon ini akan menjadi aktif karena adanya hormon giberelin. Setelah ketiga enzim itu aktif, hormon ini akan jadi aktif karena adanya hormon giberelin. Setelah ketiga enzim itu aktif, akan memecah cadangan makanan pada biji. Nah, setelah dipecah, nantinya akan menimbulkan energi. Nah, energi inilah yang membuat biji nantinya akan berkecambah, yang di awalnya cuma bulat, nantinya akan muncul calon tumbuhan baru atau seperti ekor lah. Selanjutnya, berdasarkan tipe perkecambahannya, biji dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hipogel dan epigel. Nah, hipogel yaitu kotiledon, yang dimana kotiledonnya pada biji. Contohnya, apabila kalian memegang biji kedelai, kemudian dibagi dua menjadi dua keping. Nah, itu namanya keping biji atau kotiledon. Nah, pada hipogel, kotiledonnya itu akan tetap tinggal di dalam tanah meskipun telah berkecambah seperti pada jagung, padi, dan kacang kapri. Sedangkan epigel itu kebalikannya, di mana kotiledonnya itu berada di atas tanah. Contohnya, biji membentuk kecambah. Nah, kecambah ini akan mengangkat kotiledonnya keluar tanah. Contohnya pada kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Jadi, hipogel itu kotiledonnya di dalam tanah, sedangkan epigel itu kotiledonnya berada di luar tanah. Nah, selanjutnya
Setelah berkecambah, biji nantinya akan mengalami proses pertumbuhan. Perlu kita ketahui bahwa pertumbuhan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan ini bertambah tinggi dan panjang. Jadi, akar dan batangnya menjadi bertambah panjang atau tinggi. Pertumbuhan primer ini yaitu akar batangnya akan bertambah. Nah, pertumbuhan primer disebabkan oleh aktivitas yang namanya aktivitas meristem apikal. Apa sih meristem apikal itu? Jadi, jaringan meristem itu merupakan jaringan yang aktif membelah, terdapat pada ujung akar atau ujung batang. Karena jaringan meristem ini tumbuh di bagian ujung, jadi pertumbuhan primer juga itu terjadi pada bagian ujung, contohnya ujung akar. Nah, pada ujung akar terdapat namanya zona pembelahan atau zona meristematis. Di situ terjadi yang namanya pembelahan sel. Jadi, sel-sel di situ akan terus membelah, yang dimana awalnya hanya terdapat satu sel, kemudian membelah menjadi dua sel, dan terusnya. Di atas zona pembelahan ada yang namanya zona pemanjangan atau elongasi. Karena adanya sel aktif yang membelah yang membuat zona pemanjangan itu bertambah panjang. Di atasnya lagi terdapat zona diferensiasi, yang dimana diferensiasi menjadi jaringan baru. Sedangkan pertumbuhan sekunder adalah proses yang menyebabkan tumbuhan menjadi lebar atau besar, yang dimana akan menyebabkan akar dan batang menjadi besar karena adanya aktivitas kambium. Perlu kita ketahui pada lapisan batang terdapat namanya lapisan phloem, kambium, dan xilem. Nah, kambium pada batang nantinya akan membentuk phloem sekunder dan xilem sekunder, yang dimana lama-kelamaan hasil pembelahan ini akan menghasilkan lingkaran tahun yang menyebabkan batangnya menjadi besar karena adanya aktivitas kambium. Nah, jadi pertumbuhan primer itu menyebabkan bertambah panjang, sedangkan pertumbuhan sekunder itu menyebabkan bertambah besar. Nah, selanjutnya proses perkembangan, di mana tumbuhan itu telah matang kelaminnya akan menghasilkan yang namanya bunga dan menghasilkan buah. Nah, itulah yang namanya proses perkembangan. Nah, perlu kita ingat pertumbuhan pada tumbuhan itu diawali dengan proses perkecambahan, pertumbuhan, dan perkembangan. Oke, baik, sekian penjelasan materi dari saya. Selamat belajar teman-teman.